Nah, Mbak, tapi kemudian saya lihat justru semua komunikasi persuasi, Mbak. Bahasa Jawanya ketemu pirang perkara gitu. Dan judulnya komunikasi Jawa tiba-tiba terangkat teori. Komunikasi persuasi adalah komunikasi persuasi adalah komunikasi persuasi adalah. Itu bahasa kaget, Mbak. Saya kaget sebagai pembaca. Gimana pembacanya, Mbak? Enggak salah loh, sampai jangan merasa disalahin. Ini bukan menghakimi sampean. Itu belajar bareng. Tiba-tiba komunikasi persuasi semua, tapi di teks itu enggak ya kayaknya. Di naskahnya itu enggak kayak itu. Aduh sedih loh. Enggak, Mbak. Di sini kayaknya enggak tadi mati. Oh, komunikasi dakwah di sini. Tapi kok di sini kok komunikasi persuasi. Kirain pengertiannya atau komunikasi persuasi. Nah, tapi itu bukan. Kira ini Nah, sebenarnya komunikasi dakwah tadi. berarti itu dimasukin ya, Pak. Ya, tapi kemudian nanti penjelasan gimana? Kok nggak semua dipakai? Ini banyak sekali teori, apa sampai pakai semua? Iya, yang dimasukin. Dia bilang itu komunikasi persuasi atau komunikasi dakwah maksudnya? Persuasi sama dakwah juga. Nah, apa harus dua? Apa Anda masih tidak terbebani? Minimal terbebani pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nanti ketika ujian. Ya. Kenapa nggak fokus? Memang kurang halaman kalau misalnya persuasif dok atau dakwah dok. Apa takutnya? Apa yang hilang? Komunikasi persuasi itu ketika saya mempersuasi Anda untuk sholat tepat waktu, itu sudah dakwah. Saya mempersuasi teman-teman supaya menjadi orang yang mudah sedekah. Itu dakwah. Itu komunikasi dakwah atau komunikasi persuasi? Komunikasi dakwah yang persuasi. Itu kemudian, kalau dipertimbangkan itu kan, nah, ya teman-teman jadi berarti jangan seolah-olah larangan Tuhan. Jadi ketika Anda nulis semakin banyak tulisan macam-macam di bab 1 itu memberi peluang dosen untuk tanya yang juga macam-macam gitu maksud saya. Jadi kalau sampean siap menjawab ya semoga aja, tapi kalau nggak siap menjawab nanti menjadi persoalan. Saya itu pengennya, ya ini pribadi saya ya, pengennya Anda ujian tesis itu penguji itu nggak punya peluang tanya di bab 1, tapi dia akan bertanya di bab 3. Kalau tanya di bab 3, Anda bebas ngomong gitu kan. Karena dosen Anda nggak tahu apa yang ada di lapangan. Bahkan TikTok itu pun misalnya dosen bicara aku nggak paham Mbak itu, dan aku nggak akan mencari satu persatu untuk mengujinya. Tapi di bab 1 itu apalan Mbak dosen uji. Apa halan itu bab 1 itu? Kayak metodologi tadi observasi. Kemudian saya ingatkan ya, kalau Anda meneliti YouTube, internet, jangan pakai observasi. Kalau observasi itu observasi laptop rusak, enggak, itu observasi namanya. Ini gambarnya enggak tampak, ini kemudian ada debunya, itu observasi Mbak. Semua yang ada di web itu adalah bagian dari dokumen. Meskipun pakai mata, sama ada baca buku. Saya mau observasi isi tulisannya apa gitu. Itu bukan observasi Mas, itu baca dokumen namanya. Kalau observasi, ini tulisannya kok nggak setel, mau foto video, wah rusak, ini wah pan raya gitu kan. Nah itu namanya observasi buku. Tapi kalau Anda membaca buku itu bukan observasi, meskipun pakai penglihatan. Ya, jadi tolong dibedakan. Setelah dokumen, semua video itu adalah dokumen. Observasi itu kalau sampean lihat di dapur rekaman bagaimana proses rekamannya, yaitu observasi. Anda datang mengamati. Maka lapangan sebetulnya.
Dan yang terakhir mungkin jadi nah ini ada kalau ini kemudian tadi motivasinya ketemu Mbak, ini sampai punya 3 konteks. Ini untuk apa teman? Misalnya, kalau misalnya mau komunikasi persuasi misalnya, ini ada komunikasi persuasi. Nah, persuasi nanti sampai akan melihat komunikasi persuasi itu apa, meliputi apa. Dikatakan komunikasi itu persuasi itu harus ada. Kemudian sampai ngomong misalnya motivasi X. Motivasi X. Nah, motivasi X itu yang ditandai dengan berapa begini. Kalau mau memotivasi orang rajin belajar itu kira-kira apa yang dibutuhkan? Secara teori. Itu Mbak. Nah, kemudian 1, 2, 3. Nah, ini yang dihubungkan begini. Nah, sementara masih ada di sini unsur lain. Gen Z. Gen Z itu apa? Harus ada dalam kerangka berpikir, Pak. Definisinya apa? Karakteristiknya apa? Sehingga ketika itu masuk pembahasan, maka Anda harus memikirkan bagaimana Ustadz Hanan At-Taqi itu mikir memperhatikan kriteria generasi Z tadi. Nah, misalnya Gen Z itu adalah gen yang cerdas misalnya, maka pesannya Hanan At-Taqi akan membuat pesan-pesan itu yang singkat, mungkin agak loncat, nggak apa-apa karena memang Gen Z-nya orang-orang cerdas. Misalnya, Gen Z itu sangat reaktif terhadap penampilan, maka Ustadz Hanan At-Taqi akan ngomong penampilan. Gitu menganalisis caranya. Jadi masing-masing punya kriteria, harus nanti dihubungkan bab 3 ini. Belum lagi tadi pesannya pesan apa? Jadi tiga elemen ini harus ada dalam kerangka berpikir, harus ada definisinya, harus ada kemudian karakteristiknya. Nah, kemudian kerangka berpikir itu adalah bangunan. 3 ini mau dihubungkan seperti apa? Kalau itu ketemu, sudah selesai. Kalau sudah bangunannya ketemu, itu sebabnya ketemu semua sebetulnya. Memang harus belajar. Tapi kalau belajar Mbak, saya nggak salah. Jadi jangan merasa sedikit membaca itu ya. Nah, sudah punya bimbing. Oh, ya ini masukan saja ya, masukan saja. Kalau ketemu enggak, yang penting pembimbing nomor 1. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.